Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas hari Senin 9 Agustus 2021. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Untuk itu kita naikkan sebuah pujian yang berjudul kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Keluarga damai yang terkasih, seringkali kalau kita mungkin mengantri di dalam sebuah antrian pembelanjaan, kata-kata yang terlontar dari kasir tersebut adalah sebentar ya, sebentar. Iya, saya layani satu persatu. Mungkin itu seringkali menjadi sebuah ucapan yang membuat kita tidak sabar untuk mengantri ketika kita melihat antrian yang begitu panjang dan mengular. Kita ingin segera cepat dilayani. Kalaupun kita tidak dilayani, mungkin kita akan langsung tergoda untuk melihat barisan-barisan di antrian kasir yang lain. Kita ingin segera pindah atau kita bahkan tergoda untuk tidak jadi membeli karena kita melihat antrian yang begitu panjang. Saya bisa membayangkan memang kasir tersebut akan sangat kerepotan ketika ada antrian pembeli yang sedang memanjang di antrian dia. Namun ketika saya merefleksikan hal ini di dalam kehidupan kita, saya membayangkan begitu banyak masalah yang terkadang menerpa kita. Masalah itu datang begitu banyak bertubi-tubi. Kita ingin segera masalah itu diselesaikan. Masalah-masalah yang saling ingin mendahului datang di dalam kehidupan kita begitu menyusahkan kita. Belum beres satu, sudah datang dua masalah baru. Bukankah hal ini yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, terkhususnya ketika kita menghadapi masa-masa pandemi ini? Kita bingung untuk menyelesaikan yang mana dulu. Bingung untuk bisa keluar dari tumpukan masalah ini. Dan itu yang membuat kita tergoda untuk
kita mencari jalan pintas agar masalah-masalah itu segera selesai. Bahkan ketika misalnya kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, mungkin kita merasa Tuhan itu seperti kasir tersebut yang kok begitu lama untuk menyelesaikannya. Mungkin kita harus menanti dia menyelesaikan masalah-masalah orang lain terlebih dahulu satu persatu, sehingga giliran kita sepertinya tidak datang-datang. Keluarga damai di tengah terpaan masalah itu, kita bisa cepat kehilangan kesabaran, lalu bergegas untuk mencari alternatif-alternatif lainnya. Seperti contoh saya tadi, tidak heran jikalau kita juga mau cepat-cepat untuk bahkan batal untuk membeli belanjaan kita. Seperti halnya kita membatalkan doa-doa kita. Karena kita merasa percuma, mungkin Tuhan sedang terlalu sibuk untuk mendengarkan kita. Keluarga damai, ketika kita tergoda untuk demikian, itulah yang membuat kita mungkin semakin terjerumus ke dalam permasalahan lain yang jauh lebih besar. Di sana ada banyak jebakan yang bisa membuat segalanya menjadi lebih runyam, membuat kita karena kita semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa bermasalah dengan kesehatan bahkan, karena kita mengalami stres, kita mengalami depresi, kehilangan kontrol diri, dan membiarkan kepanikan-kepanikan yang lain melanda kita. Keluarga damai, sebelum ini semua terjadi, ada baiknya kita mengetahui sebuah tindakan penting yang dianjurkan beberapa kali di dalam Alkitab sebelum terlambat. Daripada terus-menerus berteriak, mengeluh, mengadu, menangis, atau malah melakukan tindakan-tindakan yang didasari dengan emosi hingga merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ada baiknya kita menuruti apa yang diajarkan menurut Tuhan, yaitu memilih untuk melakukan sebaliknya, yaitu mengambil waktu untuk diam. Di dalam Ratapan ada sebuah ayat yang mengingatkan hal ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa baik bagi kita untuk diam dalam menanti pertolongan Tuhan? Karena dengan diam kita bisa terhindar dari berbagai macam godaan yang menyesatkan tadi. Dengan diam kita bisa fokus mengambil momen perenungan, mengintrospeksi diri kita, mencari tahu kalau ada yang masih belum dibereskan. Dengan diam, kita bisa terhindar dari mengambil langkah-langkah yang hanya didasarkan pada perasaan emosional, tidak rasional di dalam memutuskan. Dengan diam, itu bisa mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya menambah masalah. Keluarga damai, saat ini di tengah-tengah masa pandemi, banyak di antara kita yang mungkin diberi waktu diam secara terpaksa mungkin ya. Saat ini kita harus mengisolasi diri kita masing-masing. Kita dibatasi untuk tidak bergerak karena adanya PPKM ini. Atau bahkan bagi kita yang mengalami kelemahan tubuh, kita terpapar, kita diwajibkan diam di sebuah tempat. Kita harus mengisoman diri kita. Keluarga damai, mungkin hal itu membuat kita seringkali tidak sabar dan kita mungkin marah kepada Tuhan. Akan tetapi mari saat ini kita bukan mengambil langkah tersebut, tetapi seperti firman Tuhan, mungkin ini adalah momen-momen atau waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk kita bisa melakukan berbagai hal yang lebih baik. Salah satunya adalah kita berdoa. Kita menanti dengan diam pertolongan yang dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan bukan seperti manusia, seperti kasir yang saya gambarkan tadi, yang karena terlalu sibuk maka dia tidak mendengarkan doa-doa kita. Tetapi Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala hikmatnya yang luar biasa, saya percaya Tuhan terlalu baik bagi kita dan terlalu berhikmat bagi kita untuk kita selami. Kita tidak memahami apa yang semua hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya adalah satu hal yang baik. Seperti firman Tuhan yang berkata, adalah baik dengan diam menanti pertolongan dari Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh, waktu diam sejenak, untuk kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan pada hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami percayalah adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Karena kami percaya satu hal, Tuhan pasti menolong kami. Ampuni kami jikalau seringkali kami tidak sabar di dalam menanti-nantikan Engkau. Atau bahkan kami tidak menyadari sebenarnya pertolongan itu telah datang. Tetapi kami yang mungkin tidak mau menerima hal itu sebagai sebuah pertolongan dalam kehidupan kami. Karena kami menantikan sebuah pertolongan itu di dalam wujud yang seperti yang kami inginkan. Tuhan, ajari kami untuk percaya bahwa Engkau sungguh amat baik, bahwa Engkau sungguh amat berhikmat, jauh melampaui apa yang ada di dalam pikiran kami. Tuhan, ajari kami untuk peka menemukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam pergumulan ataupun kelemahan kami sekalipun. Ajari kami untuk menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Bagi kami Tuhan yang saat ini kami mengalami pergumulan, kami mengalami kelemahan tubuh, kami yang sedang menderita Tuhan karena paparan COVID ini. Tuhan, tolong kami, jamah kami, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Karena kami rindu dengan kesehatan yang kami miliki, kami boleh kembali memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, bagi kami yang bergumul, karena pandemi ini tidak segera berlalu. Kami begitu lama tercekam dan tercekik oleh pandemi ini Tuhan. Kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang bergumul dalam masalah kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk sanggup menolong kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau juga yang kami nyatakan pemeliharaan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini bagi kami yang mungkin bergumul dengan hal-hal yang lain, yang bahkan tidak seorang pun yang mengetahui, kami percaya Tuhan, Engkau yang paling tahu, bahkan Engkau lebih mengetahui dari diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan akan sanggup memberikan kami hikmat dan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, inilah menjadi seruan doa-doa kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami. Bahkan Tuhan melalui setiap pergumulan yang ada, Tuhan dapat memakai kami untuk menolong orang lain. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.